Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maira Septian Yudinestira, NIM 204105010071 dari kelas Perbankan Syariah 3. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Wadud, yaitu tentang ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah. Yang pertama yaitu definisi ekonomi tiga sektor. Ekonomi tiga sektor adalah perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Yang kedua, siklus perekonomian tiga sektor. Perusahaan bisa jadi pendapatan dan pengeluaran. Pemerintah juga bisa jadi pendapatan dan pengeluaran. Dan rumah tangga juga bisa menjadi pengeluaran dan pendapatan. Perusahaan akan ada pengeluaran dari pemerintah, yaitu berupa pajak. Jadi perusahaan akan membayar pajak kepada pemerintah seperti pajak penghasilan dan pajak perusahaan dan lainnya. Setelah itu, pengeluaran perusahaan kepada rumah tangga itu bisa gaji dan upah. Jadi perusahaan pengeluaran pada rumah tangga itu bisa jadi upah, sewa, bunga, dan laba. Yang ketiga yaitu adanya campur tangan pemerintah menimbulkan dua perubahan penting. Yang pertama yaitu pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah menambah pengeluaran agregat pada industri dan rumah tangga. Yang kedua, pajak memungkinkan pemerintah melakukan perbelanjaan dan ini akan menaikkan perbelanjaan agregat. Yang keempat yaitu aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan. Yang pertama yaitu pembayaran pajak oleh RT dan perusahaan kepada pemerintah, pendapatan pemerintah. Yang kedua, pengeluaran pemerintah ke sektor perusahaan, yaitu pembelian barang dan jasa yang diproduksi perusahaan. Yang ketiga, aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke RT dan I sama dengan pembayaran atas penggunaan faktor-faktor produksi RT dan I oleh pemerintah. Dan kelima, pendapatan yang diterima oleh RT akan digunakan untuk tiga tujuan, yaitu 1. Ditabung, 2. Membayar pajak, dan yang ketiga yaitu membiayai konsumsi. Yang keenam, syarat keseimbangan. Penawaran agregat sama dengan agregat demand dalam perekonomian yang tidak melakukan perdagangan LN AS sama dengan Y, sehingga pada keseimbangan pendapatan nasional berlaku persamaan C plus I plus G sama dengan C plus S plus T. Apabila C pada tiap ruas dikurangkan, maka berlaku I sama dengan G sama dengan S tambah T, I tambah G suntikan. Dan yang 7, pajak langsung dan tidak langsung. Pajak langsung adalah jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak, dan pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dipindahkan kepada orang lain. Bentuk-bentuk pajak pendapatan ada 3, yaitu 1. Pajak regresi. Persen pajak turun ketika pendapatan naik. Jadi ketika pendapatan dibekukan, pajak 5%, pendapatan naik menjadi 10 juta. 2. Pajak proporsional adalah persen pajak tetap untuk berapapun tingkat pendapatan. Jadi jika pendapatan 5 juta sama dengan 2%. Yang ketiga yaitu pajak progresif. Persen pajak naik ketika pendapatan naik. Jadi jika pendapatan pajak naik 5 juta, berarti naik 2%. Dan yang terakhir yaitu efek pajak terhadap konsumsi dan tabungan. Pajak akan menurunkan YD atau pendapatan disposable sejumlah T, sehingga YD sama dengan Y kurangi T. Karena YD turun, konsumsi C dan tabungan S juga ikut turun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.